Oke baik, sekarang kita berada di Depok. Kita berada di Gereja Katolik Stasi Depok. Permisi ya. Apa ya? Kuah. Tadi sih banyak anu telepon itu, pegang telepon ini. Selain dia bisa. Iya. Anu, masuk share langsung dari teks. Selamat berbahagia Bona dan Jenny. Amin. Semoga lancar, langgeng sampai kakek nenek, sampai Tuhan memisahkan. Oke, dalam hanya dengan kematian yang boleh memisahkan. Oke, keluarga dari Buntu. Buntu apa ini? Buntu Datu. Iya. Buntu Datu Mengkende. Kok aman tot Pak Berwarna tolong Buntu Datu sama ini. Lalu kan terus lagi. Iya, tuh ada tampunan tuh. Enggak. Oh, nak kakak kutu makoni. Oh, kami tuh Pak Koni. Oh, Pak Koni. Pak Koni le. Hah? Pak Koni lo ambil Buntu Datu tuh. Naik Pak kita. Luar kayak. Jauh tak sempit sana kan. Ya. Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari hadap kepadanya dengan hati yang tulus. Selamat datang Gerson Bona dan James. Selamat datang juga bagi para orang tua dan kerabat. Mempelai yang berbahagia, kami menyambut kalian di sini. Hendak ikut bersyukur dan menyaksikan peneguhan cinta kalian di hadapan Allah dan Tuhan. Semoga peristiwa indah ini akan menjadi kenangan berrahmat dalam hidup kalian. Maka marilah kita bersama-sama menuju ke depan altar. Marilah bergembira
cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara Gerson, Bona, dan James bersama kedua orang tua serta saudara dan para sahabat gereja ikut bergembira dan berbahagia bersama kalian dan menerima kalian dengan senang hati pada saat yang penuh rahmat ini. Di hari yang berbahagia ini kita memohon rahmat dari Tuhan. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan rahmat kebahagiaan bagi saudara kita Gerson, Bona, dan James yang pada hari ini akan meneguhkan kata cinta mereka di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan senantiasa mengulurkan tangan dari surga dan menjaga kalian berdua dan menganugerahi dan memenuhi semua permohonan seperti yang kalian harapkan. Saudara-saudara terkasih, agar kita layak dan pantas merayakan misteri suci ini, mari kita hadir sejenak dan kita memeriksa batin kita akan segala salah dan dosa kita di hadapan Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini, saudara Gerson, Bona, dan James, dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita duduk, kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut,
atau yang serupa itu, supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah seorang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refrein Mazmur tanggapan nomor 9. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang taat pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion,
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi angin, pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ubur-ubur makan lele. Jawabannya cakep. Selamat pagi, Le. Selamat pagi untuk kita semua. Saya lihat dari atas ini semuanya mukanya senyum-senyum. Apalagi yang paling depan ini, Gerson, Bona, dan James. Kayaknya mereka sangat berbahagia pada hari ini. Ya, tanda bahwa kita berbahagia adalah ketika kita tersenyum, betul kan? Ya. Maka mari kita berikan senyum kepada orang di samping kiri dan kanan kita. Nah, kalau Gerson yang Bona berdua saja dosa ya, bahaya. Apalagi sudah menikah ini. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, ya. Saya yakin kita semua di sini suka minum kopi. Betul kan? Tidak? Kasihan. Suka minum kopi kan? Ya. Biasanya kalau kita buat kopi apa dia ditaruh dulu? Taruh kopi. Betul kan? Taruh gula. Kemudian siramkan air panas baru ditaruh. Setelah itu minum. Ya, mampi. Dan ketika semua kopi, gula, dan air itu sudah dicampur, sekarang apakah bisa kopi itu dipisahkan lagi? Ya, kopi sendiri, gulanya sendiri, airnya sendiri. Apakah bisa? Tidak bisa. Betul kan? Demikian juga perkawinan dalam gereja Katolik. Sekali kita sudah menikah dan perkawinan itu dilangsungkan dengan cara yang sah, maka perkawinan itu tidak bisa lagi dua, tetapi satu. Memang mereka berdua secara pribadi, tetapi satu hati. Mereka sudah dipersatukan oleh Kristus. Sekarang menjadi pertanyaan, mengapa perkawinan dalam gereja Katolik tidak bisa dipisahkan? Nah, yang sudah menikah ini bisa menjawablah. Pas dulu di kursus toh. Mengapa
perkawinan dalam gereja Katolik tidak bisa dipisahkan atau diceraikan. Ada yang menjawab? Kalau tidak ada hadiah berkelari sebenarnya ya. Kenapa? Karena kalau bisik-bisik tetangga itu bahaya. Karena Tuhan sudah mempersatukan. Mengapa? Karena ada lagi Dipersatukan sudah dalam dipersatukan gereja. dalam Tuhan. Ada lagi apa? Bisa lagi dipersatukan kecuali maut yang yang menceraikan. Oh, karena Tuhan sudah mempersatukan ya. Iya. Ya, jawaban kita semua benar ya. Karena dalam hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu ada campur tangan Tuhan di situ yang mempersatukan dua pribadi menjadi satu. Sehingga dalam gereja Katolik perkawinan dipandang sebagai sakramen. Sakramen. Sakramen berasal dari kata sakral, ya. Sakral, sesuatu yang suci, sesuatu yang luhur. Ya, kalau kita di tanah Toraja ini kan sesuatu yang sakral berarti sesuatu yang keramat, ya. Bisa di tempat-tempat sakral tuh, sehingga tidak sembarang orang berkunjung ke tempat itu. Sehingga perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang sakral. Dan bahkan kalau kita perhatikan dalam bacaan Injil hari ini, sakramen perkawinan dipandang sebagai simbol relasi Kristus dan gerejanya, atau simbol dari relasi Tuhan dan umatnya. Makanya perkawinan dipandang sebagai sakral. Dalam iman kita percayakan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan umatnya. Ya, juga kalau kita perhatikan dalam kitab suci secara keselamatan, manusia selalu berbuat dosa, betul kan? Dalam berjatuh hari ini terima aku dosa, keluar dari ruang pengakuan, berbuat dosa lagi, besok akan lagi mengaku dosa, ya, keluar dalam pengakuan, berbuat dosa lagi, besok akan lagi pengakuan, tetapi seperti itu terus. Tetapi apakah Tuhan berhenti mencintai umatnya? Tidak, jawabannya tidak. Kita perhatikan dalam bacaan Injil tadi, ya. Orang yang mau menikah, mereka mendapatkan suatu masalah. Kenapa mereka? Halo, Dio. Oke, guys. Yesus itu mencintai umatnya, dia tidak ingin umatnya itu mengalami kesulitan seperti dalam pesta pernikahan. Dan lebih ditegaskan lagi kalau kita perhatikan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, di situ ditekankan kan, hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Hai suami, Gerson dengar ini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya untuk memudahkannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman, ya. Kemudian di mana lagi, ya. Di situ Rasul Paulus menekankan bahwa hai suami, kasihilah istrimu. Kita diajak hidup antara suami istri untuk saling mengasihi satu sama lain. Karena Kristus lebih dahulu mencintai jemaat. Kembali lagi kan tadi tentang simbol dari perkawinan. Lalu kita boleh bertanya, apa ukuran saya mencintai pasangan saya? Apa ukurannya? Jelas sekali tadi dalam Rasul Paulus dalam jemaat Efesus. Apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus? Kasihlah pasanganmu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Ya, biasanya kan saya lihat bisa perhatikan semua yang ikut undangan ini. Baik,
cantik-cantik nasa, keteriuk, pakai laki-laki tanteng, apa sisi rambut rapi-rapi itu, perempuan make up apa, tanda apa? Tanda saya mencintai diri saya, ya, supaya saya terlihat cantik, terlihat ganteng di hadapan orang lain. Karena itu saya mencintai diri saya. Demikian juga saya perlakukan kepada pasangan saya, memperlakukan pasangan saya dengan baik. Ya, kalau berbicara tentang saling mengasihi dalam hubungan rumah tangga suami istri, saya rasa sebenarnya saya tidak pantas untuk berbicara. Ya, maklumlah kita orang jomblo kan. Orang jomblo yang tidak punya istri baru berbicara tentang saling mengasihi antara suami istri. Jadi Gerson dan Bona serta Gerson Bona dan Jens, ya, kalau mau belajar bagaimana antara suami istri saling mencintai, silakan tanya kepada bapak dulu, ya. Ya, bapak ibu kan sudah tua semua tuh, pasti mereka punya pengalaman cinta yang luar biasa, sehingga orang tua kalian bisa mempertahankan pernikahan mereka sampai usia tua. Saya rasa mereka lebih pantas untuk berbicara bagaimana cara antara pasangan suami istri itu saling memperlakukan satu sama lain dalam kasih sayang. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan-bacaan hari ini mau menegaskan bahwa perkawinan adalah sakral, ya, sesuatu yang suci. Mengapa? Karena merupakan simbol dari relasi Kristus dengan gereja atau relasi Allah dengan umatnya. Dan ini berusaha kita jalani dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kita tanamkan dalam hidup keluarga kita. Semoga Roh Kudus membantu kita. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mengakui syahadat iman kepercayaan kita dengan menderaskan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh kaum wanita, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan diangkat, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, yang naik ke surga, diserahkan kepada Bapa yang Maha Kuasa, dan Dia akan datang menjadi orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Sekarang kita akan masuk dalam liturgi perkawinan. Mempelai yang berbahagia, kalian telah datang kemari dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan mengukuhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan saya. Saudara Gerson Bona dan Jens, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Iya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Iya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Iya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabat tangan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gereja. Saya, Gerson Bona, memilih engkau, Jens, menjadi istri saya.
Saya berjanji setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, James, memilih engkau, Gerson Bona, sebagai suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja Allah di hadapan para saksi, ya, apakah ada saksi yang telah ditunjuk? Saksi laki-laki dan perempuan. Saksi untuk yang perempuan, wanita atau Rekomis atau saksi jauh apa ini? atas nama gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Ada cincin. Semoga Tuhan memberkati kedua cincin ini yang akan kalian kenakan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Amin. Gerson Bona, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu. Terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku padamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. James, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu. Gerson Bona, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku padamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga kalian berdua saling memandang dengan penuh cinta, ya, saling memandang. Jangan malu-malu. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kekuatan sejati. Untuk itu, Saudara Gerson, kami persilakan untuk mencium kening dari istri. Saudara Gerson dan James, sekarang kami persilakan bagi perjalanan hidup yang kalian awali.
Tuhan yang Maha Pengasih, berkatilah benda-benda rohani ini. Semoga salib ini selalu menjadi tanda kekuatan dan kehadiran-Mu di tengah keluarga mereka, dan kitab suci ini selalu menjadi inspirasi bagi hidup keluarga mereka. Dan semoga rosario dan patung keluarga kudus ini menjadi tanda kehadiran Bunda Maria, Yesus dan Yosef di tengah keluarga ini, dan memberi dorongan untuk berani saling berkorban satu sama lain demi Kristus Tuhan kami. Sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, pergunakanlah semua ini dengan semestinya, baik dalam suka maupun dalam duka. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Hari misalnya. Kita lanjutkan tanya Ekaristi ini dengan memanjatkan doa permohonan. Saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta kedua mempelai. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Semoga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan Gerson dan Jay yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu. Serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini dibaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Marilah kita hening sejenak dan kita menyampaikan segala doa-doa dan harapan kita di dalam hati masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah Roh-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, Saudara Gerson Bona dan James, agar mereka menjadi sehat sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita
Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan kebijaksanaan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah yang sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak kami menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan marah pujian bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Mode Bakti 250. Kudus Mode Bakti 250. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sesara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan para pemimpin gereja Katolik di seluruh dunia, dan uskup kami, Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hambamu, Gerson Bona dan James, yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati, agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah dan berkat-Nya atas hamba-hambanya ini, yang sudah menikah dalam Kristus, yang sudah diikatnya dengan janji suci, serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula semesta, Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau pun menetapkan bagi laki-laki dan seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan, Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insani yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal,
tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hambamu ini yang telah menjalin persekutuan perkawinan. Mereka telah mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, James, mempelai perempuan ini dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya, Gerson Bona, tertambat padanya, dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampingi dengan rasa hormat yang pantas, dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hambamu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan, dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, sekarang kita akan masuk dalam ritus komuni.
mempelai akan menerima penghuni dalam 2 rupa, sedangkan umat sekalian nanti akan dilayani oleh saya dan juga oleh diakon. Mereka yang menerima penghuni adalah mereka yang sudah menerima penghuni pertama dan tidak memiliki halangan untuk menerima penghuni. Kristus, tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tuhanlah Gembala, Mada Bakti 282. Tuhanlah Gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau Tuhanku berkenan menjadi gembala, akan hidup di
marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan ini, Saudara Gersempona dan James, senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan namamu kepada semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita duduk, kita mendengarkan beberapa penyampaian. Terima kasih kepada Bapak Pastor yang memberikan kesempatan kepada pengurus stasi untuk menyampaikan 1-2 hal. Yang pertama, kikua kami mintu pengurus stasi Santo Franciscus Xaverius Bebo kikua salamat lako kita masolanasa kikua turut kami mak bersemangat siang masambayang langan tuang matua pelanda ia tumintu na rencana na keluarga dak dua lako dak dua ti anakta na buai lante Allah totemo ulebi pasak ke ngapuang matua. Ya matolo jomi kami pengurus stasi si solat itu umat kikua turu kane masandang sia kikua salama lako kedua calon kedua mempelai. Ya kolong calon saudara aku sampai saya bomi. Aku calon ternyata sudah sah. Jadi sebagai suami istri, ya salam aku kamu sholat dua. Bayar tentu bisa diparampul aku kamu sholat dua. Nah kisorong itu aku wakil keluarga. Parampul itu kada bersemangat. Aku pastor siapa aku kita sholat kisorong itu. Salam. Selamat pagi. Selamat berbahagia. Selamat bertemu. Terima kasih. Pertama-tama saya mau menyampaikan bahwa saya bukan kebetulan saya datang untuk menghadiri pemberkatan kedua anak saya, tetapi itu adalah panggilan Tuhan. Bona atau Gerson ini adalah anak dari saudara dari bapaknya. Saya saudara dengan bapaknya. Saya mewakili. Dan dia pergi mencari tulangnya yang hilang di Sangala. Dia dapat dia tulang rusuknya yang hilang. Dulu dia bilang, saya itu tidak tidur, Kak. Kenapa? Ada satu yang hilang di dalam tubuh. Gelisah, apa? Ada tulang rusukku hilang. Lama-lama dia bilang, udah apa? Ada di bebek. Betul ya? Sedikit itu intermezzo. Tadi malam saya tiba jam 11 malam. Saya masih di jalan, ribut terus telepon dari Pinkan, dari Andre, dari mana. Sudah sampai di mana saya bilang ya.
doakan supaya tiba dengan selamat. Dan ya jam 11 saya datang di sini, sudah ditelepon terus cepat-cepat karena ini jerekan ini sudah hampir habis. Saya bilang simpan sedikit dong. Setiba langsung disuruh 2 gelas. Makanya tutup perayaan mau beli minum. Saya berkata mau beli ini pasti. Ya. Buat bersemangat. Itulah sedikit saya sampaikan bahwa saya bersyukur kepada Tuhan dengan segala kebaikan, dengan segala pertolongan dan limpah kasih-Nya sehingga saya dapat tiba dengan selamat. Yang sebenarnya ini saya masih dalam keadaan yang tidak masih kurang sehat. Tapi sekali lagi bahwa kehadiran saya bukan kebetulan. Kenapa? Karena tadi pagi waktu sudah di pintu gereja di luar, datang anak saya lagi, kakaknya Gerson. Om, tolong wakili anak kita sebentar untuk mengungkapkan isi hatinya. Saya bilang, oh Tuhan, itu Kau panggilkan saya untuk datang di sini. Terima kasih. Dalam masa-masa aku begini dari Makassar datang di sini untuk memperlihatkan bukan atribut di orang saya lain. Terima kasih. Saya pikir apa yang saya bilang sebentar ini masih pusing-pusing. Kepada pastor, maaf ya kalau saya berbicara sedikit. Mungkin sebentar ngelantur ke sana kemari karena dalam keadaan begini. Saya hanya teringat 3 kata bijak. Saya teringat, oh itu perlu ya. Kata bijak apa itu? Pertama-tama bagi kita umat manusia khususnya kita yang percaya kepada Tuhan. Pertama-tama ialah kata tolong. Kata tolong sehingga anak saya tadi Bantu, tolong Om sampaikan ungkapan hati dari saudara saya, dari anak kita. Saya bilang iya, mudah-mudahan saya bisa berdiri dengan baik. Kedua ialah kata terima kasih. Sehingga saya katakan ya, sebentar saya wakili. Yang ketiga ialah pastor, yang ketiga ialah maaf. Itu 3 kata yang jangan kita lupa. Oleh karena itu pertama-tama melalui kata-kata itu tadi saya sudah apa yang saya mau sampaikan sebentar ini. Oh ini tadi. Yang sebenarnya kenapa tidak bisa kedua anak kita ini yang berdiri langsunglah, berdiri untuk menyampaikan supaya aslinya yang keluar. Apa yang kamu mau sampaikan, jangan ini yang saya sampaikan. Sebentar kamu katakan, kenapa Om bilang begitu kan? Tidak seperti itu yang dalam hati saya. Ya, kalau begitu, maaf ya, maaf kepada pastor, maaf kepada umat, maaf kepada Tuhan aku. Maukah supaya isi hati kamu ini diterima dengan baik kepada seluruhnya? Saya silakan kedua anak saya berdiri. Tidak. Karena dia yang mau bicara. Hadap ke umat. Dia menghadap ke umat. Saya hanya mau sampaikan apa adanya. Pertama-tama saya bersyukur, sekali lagi bersyukur kepada Tuhan karena segala kuasanya sehingga saya dapat tiba dengan selamat di daerah ini. Yang pertama saya masuk di tempat ini, yang sebenarnya sekali lagi saya tidak kuat untuk ini karena sejak dari rumah pengantin tadi saya dipapa dengan Ibu Lurah, dipegang terus Ibu Lurah di jalan sampai di sini. Ibu Lurah itu adalah anak saya. Jadi saya ini orang, sebagian orang saya lain. Ya sudah banyak. Ya papa terus sampai di sini. Sebenarnya saya masih bisa dipanggil Om ya. Ya. Sehingga apa yang saya mau sampaikan, saya katakan bersyukur bahwa pemberkatan nikah ini dapat dilaksanakan. Pemberkatan perkawinan ini dapat terlaksana pada hari ini karena berkat Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Sehingga pertama-tama saya mau katakan, saya mau sampaikan
kepada Bapak Pastor Meliki, kalau tidak salah Meliki ya, betul Pastor. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Pastor, atas meluangkan waktunya, atas memberi kesempatan untuk memberkati kedua anak kekasih kami di dalam menerima sakramen perkawinan ini. Semoga di dalam pemberkatan pada hari ini kedua anak cucu saudara kita ini sungguh-sungguh dapat dipersatukan oleh Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih kepada Pastor yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah begitu mungkin ada kegiatan lain, tetapi inilah tugas yang dia laksanakan. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kesempatan, memberikan kemampuan, dan menjauhkan dari segala masalah-masalah tantangan di dalam kepastorannya, sehingga sampai pada kekalnya dia tetap di dalam imamatnya. Itulah ucapan terima kasih kepada Pastor. Sekali lagi, semoga Pastor tetap dalam keadaan yang sehat untuk melanjutkan kesemuanya ini. Yang kedua, kepada pengantar di stasi ini, di Bebo ini, mudah-mudahan dalam melaksanakan tugasnya dalam pelayanan sejak dari kemarin-kemarin, yang rupanya di sini kalau saya lihat, kenapa beda di sini? Punya, tapi rupanya pelayanannya dari ini tetap berjalan dengan baik. Itulah tugas pelayanan bagi kita yang senantiasa diberikan ini, yang tidak kenal waktu siang malam ataupun apa. Itu tetap dilaksanakan. Itulah beban yang kita diberikan dari Tuhan. Itulah tugas yang diberikan Tuhan yang tidak bisa kita lepaskan. Kapanpun, pernah saya datang di kampung, dia katakan, kalau kami di sini, kalau tidak melapor dulu baru kita adakan kegiatan, tidak ada layanan, itu pelayanan apa? Pelayanan itu bersedia 24 jam. Orang sakit, orang mati ya kita layani. Bukan begitu. 24 jam itulah pelayanan. Dan inilah yang dilaksanakan oleh pengantar di stasi Bebo ini sejak dari kapan kemarin sampai pada hari ini juga. Karena itu kami merasa dari kedua belah pihak keluarga sangat dibebani dengan ini, tapi itulah hanya kami menyampaikan banyak terima kasih. Semoga di dalam pelayanan Tuhan senantiasa memberikan kemampuan, memberikan tenaga, dan memberi kesempatan menuntun di dalam keluarga sehingga tetap melaksanakan tugas dengan baik, dan siapa saja yang dilayani dapat diterima juga dengan baik. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak pengantar di Tasik. Yang ketiga, meriahnya pelaksanaan pemberkatan perkawinan pada siang hari ini karena adanya bukan grup yang memeriahkan perkawinan ini. Ada sesuatu kegiatan, biasanya saya bilang kalau ada begini baru tidak ada menyanyi-menyanyinya. Kita ibadah baru tidak ada. Yang mendukung meriahnya kegiatan itu ialah menyanyi. Maksudnya dari bukan grup yang begitu saya bilang remaja masa dulu semua ini, ya, masih memperlihatkan muka main, masih pegang mukanya, tapi sudah begitu. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan itu memberikan hadiahnya pemberkatan nikah pada hari ini. Mudah-mudahan juga di dalam segala kegiatan kamu, rencana kamu untuk tampil dalam situasi apapun, karena saya tahu kalau seperti ini bukan hanya dalam sukacita, dalam duka cita, tetaplah pertahankan dan berlatihlah. Ya, barangkali kita kurang-kurang seperti yang lain, biasa yang lain saya bilang, kenapa sudah belum buka giginya, tapi kok masih menyanyi di mana-mana di dalam televisi, kita dari Batak, dari Manado, dari Lampung, kamu. Ya, inilah yang saya katakan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Tuhan memberkati di dalam setiap kegiatan-kegiatannya. Berikut petugas liturgi yang lain juga. Tentu pastor tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa bekerja sendiri melaksanakan kegiatan ini di dalam misa, dalam pemberkatan kalau tidak ada yang membantu.
Terima kasih kepada siapa saja yang turut membantu pastor, siapa saja yang turut mempersiapkan kegiatan-kegiatan ini, khususnya di dalam mendekorasi dari ruangan ini sehingga terjadi seperti apa yang kita lihat pada saat ini. Terima kasih kepada semua yang terlibat, terima kasih kepada semua yang hadir. Saya tidak bisa menyebut satu persatu karena ada orang katakan. Sekali lagi terima kasih yang belum disampaikan terima kasihnya tadi siapa saja. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Bapak Pastor sekali lagi yang saya hormati, Bapak Pastor yang dikasihi Tuhan. Sedikit lagi kepada kedua anak kekasih saya yang sudah capek berdiri, tetapi mudah-mudahan dengan kegembiraan, dengan sukacitanya pada hari ini, apapun terjadi terimalah. Sebentar belum nih, nanti kau sampai malam berdiri ya. Itu. Dan di dalam pertemuan kami pada hari ini, ya, mudah-mudahan seperti apa yang saya sampaikan kepada remaja masa dulu ini, pada hari ini adalah titik puncak. Titik puncak dari kedua pertemuan awal dari kedua saudara kita. Pertama ialah pacaran. Pada waktu pacaran, bukan main bahagianya, senangnya, betul? Senang itu pacaran. Mana lebih senang, pacaran atau sudah kawin? Pacaran, betul. Apa itu pacaran? Pacaran itu adalah sandiwara. Pacaran itu sandiwara dulu, betul. Kita mengorbankan waktu, kesempatan, bahkan materi. Kalau kita masih pacaran, kecuali pastor, karena pastor tidak pacaran. Dia sudah rasakan itu. Tapi rasakan sampai ini itu betul-betul. Nah sekarang ini adalah titik akhir. Dan titik awal. Dari titik awal ini kamu akan merasakan aslinya semua sandiwara. Aslinya sandiwara. Apakah dari sandiwara itu akan kekal atau tidak? Saya biasa katakan perkawinan seperti kalau kita membangun rumah, habis itu dicek bagus-bagus, semua bagus-bagus. Satu dua bulan kenapa sudah pudar lama-lama, pudar berlumut nih. Nah sama dengan ini, kita melihat aslinya di dalam setelah kamu menjalani ini, apakah seperti waktu masih pacaran dengan pengorbanan segala-galanya, mengorbankan cinta segala-galanya, ataukah sebentar keluar aslinya? Pernah Pastor Albert Maria Ruak masih kenal ya, di mama yang dia bilang, oh aslinya nanti keluar Pancasila ini, kalau sudah keluar Pancasila aslinya ini nanti, atau keluar ketupat itu asli. Apalagi kalau sudah masuk virus pada waktu kita sudah berumah tangga, banyak virus yang masuk, ya banyak virus dari pihak-pihak ketiga. Pertahankanlah kedua ini kalau betul-betul kamu setia di dalam janji perkawinan. Dengar baik-baik, nah saya mau ini karena kedua anak aku, saya katakan dengarkan baik-baik. Supaya janjimu pada hari ini, kau ingat sampai kapan? Bahwa kasih itu tidak akan pudar, kasih itu tidak akan hilang. Kasih itu, cinta kasih itu adalah dasar dari rumah tanggamu ialah kasih. Kapan kasih sudah tidak ada, rumah tanggamu akan hancur. Kasih kan sudah tidak ada kasih. Itu begitu rumah tanggamu nanti. Apalagi kalau ada yang kau kasih tinggal sebelum kamu berdua dipasangkan ini, kau bilang, datang lagi. Itulah yang saya sampaikan sehingga saya katakan saya bersyukur bisa berdiri di sini karena belum pernah saya ketemu kedua anak saya ini. Sedikit saya sampaikan bahwa peganglah baik-baik tentang janji perkawinanmu, janji pernikahanmu pada hari ini. Itu yang diharapkan oleh kedua pihak keluarga. Mudah-mudahan kamu tetap membawa nama baik, nama harum dari kedua keluarga itu di dalam sepanjang kehidupan kamu. Kamu berpahami, kami yang sudah tua ini bukan main itu. Berumah tangga itu bukan enak. Suka dukanya itu luar biasa. Ibu-ibu sering mencucurkan air mata. Dia sering keluar ingus dengan air mata kalau sudah sakit hati segala macam. Bukan hanya pengaruh materi,
bukan hanya pengaruh materi, tetapi dari sikap kita, dari tutur kata kita, bagaimana kamu mempersatukan kedua cita-cita kamu, bagaimana mempersatukan kedua rencana kamu. Kalau tidak seia sekata di dalam merencanakan segala sesuatu. Yang bekerja sendiri, yang berencana sendiri, dululah, kemudian persatukan bagaimana kita mau beli piring, kita mau beli cangkir, kita mau beli cangkir mama, cangkir bapak, kan setiap ada tutup cangkir mama, ada tutup cangkir bapak, ada tutup cangkir mertua kan. Bicara dulu dua-dua, jangan bertindak sendiri. Kenapa kau beli ini? Ya kan, bicara mamamu, nah bukan mamamu kan. Sekarang bukan mamamu lagi bona yang ada di sebelah kami, mamamu di samping. Jadi terima kasih mamamu. Inilah saya mewakili kepada Gerson Bona dan Jen. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kita semua yang hadir, dan saya sedikit banyak bercerita, mungkin yang katakan terlalu banyak cerita ada di kehidupan memiliki pulau ini. Ya. Jadi itu sedikit saya bawa kedua anak saya bertanya sedikit, mudah-mudahan di dalam perjalanan hidupnya tetap langgeng, tetap baik, tetap setia, memelihara turunan-turunan kalau ada. Dan kepada kedua mama kiri, mama kanan tidak ada bedanya. Mamanya dari Bona, mamanya dari Jen, sama. Ya. Tidak ada dikit-dikit cerita, tetapi sekali lagi pelihara rumah tanggamu dengan dasar kasih, dengan cinta untuk selama-lamanya. Semoga kamu dapat diberkati oleh Tuhan dan kamu dapat tetap setia sehingga nama keluarga bahkan kamu tetap menjadi nama yang baik. Sekali lagi ada belum tanya terakhir, karena saya banyak bicara, saya katakan maaf, berkali sudah bosan, maaf sekali lagi, maaf saya ngelantur kiri kanan, jadi itulah tutupnya, maaf kepada semua, apalagi banyak keluarga yang tidak datang karena ada kegiatan lain. Jadi sekali lagi maaf, saya banyak bicara, ya, jadi apalagi kita belum kenal semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya mewakili Pastor Paroki, Pastor John Fransias Angkulayu yang berhadir di bisa datang, karena ada juga radikalis di Paroki. Profesiat untuk Gerson dan James yang pada hari ini telah meniupkan cinta mereka melalui sakramen perkawinan. Tadi pamannya mengatakan bahwa James merupakan tulang rusuk yang hilang ya dari Gerson. Ya, karena tadi dikatakan hilang, maka sekarang memang jangan sampai hilang lagi. Ya. Kalau hilang lagi bahaya. Jaga memang baik-baik tulang rusuknya supaya jangan hilang atau diambil orang mungkin, ya, siapa tahu. Ya, jadi jaga baik-baik. Ya, tadi apa yang disampaikan oleh paman dari Gerson dan James tadi itu merupakan sambungan dari khotbah saya. Karena saya takut khotbah panjang-panjang, ya. Akhirnya sudah dilengkapi semua. Oke, siap ya, sekali lagi untuk Gerson dan Bona. Mari kita siapkan hati, kita memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin.
agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kedua mempelai dan umat sekalian yang hadir di sini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi perkawinan antara Gerson Bona dan James sudah selesai. Selanjutnya saudara Gerson dan juga saksi kalau bisa ikut ya. Selain itu saksi nanti kita akan penandatanganan berkas perkawinan. Itu saja. Santa Maria, Bunda Yesus, Bunda kami yang tercinta. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia, sangat membahagiakan bagi kami. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami memenuhi perjalanan hidup dan kita bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh arti, kami mohon doa restu dari Bunda. Nanti setelah selesai penandatanganan berkas ini akan dilanjutkan dengan foto. Yang pertama nanti pastor dengan pengantin, kemudian masuk orang tua. Nanti kita atur dengan baik supaya jalan dengan baik.
Serantau. Serantau. Dia beli satu. Ya, pastor dengan pengantin. Ayo, ting apa, pastor? Ayam. Tidak. Jadi berkat, pastor. Tidak. Di atas nih, pastor. Pastor di atas. Ya. Ya. Iya. Boleh geser sedikit ke kiri sama. Oke, lihat ke sini. Nanti setelah lagi bertugas di Turki masuk. Masih 1, 2, 3. Oke. Oke, lihat sini 1, 2, 3 masih ya 1, 2. Oke. Mohon maaf ya, permintaan dari anggota KOR karena akan bertugas mereka akan didahulukan nanti keluarga yang lain dulu. Jadi anggota KOR dulu dengan pengantin. Mereka Tokorinto di situ. Perintah dulu pastor. Ya, dekat Perinto. Iya. Agak bagaimana ya? Maaf ya, nanti setelah ini baru orang tua ya. Nanti setelah ini baru orang tua karena ibu-ibu ini mau bertugas di sana jadi diprioritaskan dulu. Iya. Boleh ke sebelah lagi. Di sebelahnya lah di atas di tangga belakang. Iya. Pasukan dapur itu ya, Mai. Oke, lihat sini semua 1, 2. Lagi 1, 2. Gaya bebas 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih. Berikut orang tua. Pastor masih tetap dulu ya. Siapa dulu pastor? Terima kasih. Orang tua. Orang tua perempuan dulu dengan pengantin dan pastor. Resti benar Yang ada soalnya itu apa? Maka kan contoh orang tua laki-laki. Cari dulu pastor. Nanti setelah orang tua selesai. Berarti artis saya deh. Iya. Iya. Tiro itu kamera apa no? Oh, mak foto-foto jadi tiru lah.
Diramai kami 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 masih sekali 1, 2, 3. Oke, kemampuan nama nih. Bola 2. Mulai kemodalan dong. Iya. Setelah ini keluarga. Pasukan sudah mulai keluar nanti. 1, 2, 3 1, 2, 3. Empat orang tua ini kasih dia ini Berenam. Orang tua. Iya, Orang ya. dengan orang tua laki-laki. Oh iya, sorry. Kalau taman asal kumpul ya teman-teman. Bisa dia. Dan aku itu ya. Setelah ini orang tua dari Jain dari Betaria ya, karena kalian Jain mana mani yang mau kerja tuh ada di tapi dia 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3. Tapi masih kamu kurang macam apa? Berapa tuan? Bisa. Iya, tanpa mau kemana? Tanpa bagaimana tuh tersendiri. Dapat oleh bapak. Masukin dulu, nanti baru tersendiri. Iya. Kita mau kami. Nanti daun tahu mau teman-teman masuk teh. Iya. Silakan. Nanti baru tersendiri. Tambah mau kami. Apa ya? Minta ya dong. Oh ya betul ya. Ayo, oke. Silakan. Oke, 1, 2, 3 masih ya. 1, 2, 3. Oke. Iya, tasuk kami teman kayu busa, pastor juga boleh. Keluar ya. Iya. Orang tua dari Betarian sekarang masuk. Iya, sama kami. Teman tuan keluarga lah dari Betarian. Umur ikan lele. Cocok, ibu di sini. Ibu di sini. Bukan. Kalau mau siapa? Kayaknya boleh gandeng. Nah, Iya, silakan. oke. Setelah ini ya. 2. saudara dulu ya. Sorry. Siap-siap saudara dari J. Turang Polisian. Tahu betul apa? Oke, lihatin semua ya. 1, 2. 1, 2, 3 lagi 1, 2. Boleh gaya bebas sekali 1, 2. Oke. Iya. Silona, saudara dari J dulu. Kasih. Baru nanti saudara dari Gerson. Ya. Taman asal komisi Silona J yang ada hadir. Silakan masuk. Iya, patang Silona siapa lina kok nalandin Silona tak balina. Itu dia siapa lina. Ayo cepat ya, waktu juga waktu. Iya, cepat-cepat Waktu karena juga. SMK mental dulu. Belajar C++. Iya. Aku pernah datang kan untuk foto detailnya tuh. Langsung kita saya. Boleh sebelah kita 1. Oke. Siap-siap saudara dari Gerson. Oke, lihatin semua ya. 1, Tapi ibu. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gaya bebas sekali 1, 2. Orang pertama dia. Sini Pak. Sini. Masih ada satu, tunggu dulu karena bapaknya sudah tidak ada jadi dia yang ganti bapaknya. Oh ini. Oke, silakan foto ulang lagi. Iya. Oke, lihat sini ya. 1, 2, 3, 1, 2. Oke.
Ya, saudara dari Gerson, Bapak Kuda Petela dan Ibu Sana Pan, sini kita. Iya. Kita ke Pokoknya lagi. Ya, silakan saudaranya Gerson yang hadir, silakan. Boleh nggak ada di depan saja? Di depan. Di depan. Oke, HP dulu sekali. Dan perhelama kota datang. 1, 2. Masih ada? Ya cepat-cepat karena lama soal apa tadi? Soal apa tadi ini teh? Be apa? Kamera lagi. 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Tahan dulu ya saudaranya. Oke, 1, 2. Oke. Oke, silakan yang masih mau foto. Kami satu kali keluar kasih semua supaya biar ranu. Nanti aku pada datang pada nama itu. Iya. Soalnya jam 11. Oh iya. Oke, silakan. Silakan. Iya, Bapak pengantar dari untuk Datuk. Satu sih. Oh, tangkap komite Indonesia Pak. Jangan keluar. Lagi pasar di tengah. Iya. Kami buka pengantar. Oh, pengantar pun. Oke, HP dulu. Di perkadang yang datang siapa dari foto kan mami bisa kali itu bisa. 1, 2. 1, 2. Oke. Nah, pengantar penjemput. Iya. Silakan nanti di rumah lagi deh. Iya. Iya. Wih, sampai buka rental. Oke. Lihat sini ya. 1, 2, 3, 1, 2. Gak bebas sekali. 1, 2. 1, 2, 3. Oke. Oke, kita tutup dulu. Maju di sini. Oke, lihat sini dulu Kak. Sama. Senyum 1, 2. Lihat sini Kak, lihat sini 1, 2. Tahan. Barang kita yang di depan boleh dibersihkan dulu. Yang di belakang. Iya, di Iya, tanda iya tapi di foto belum tentu. Ini kadang-kadang kurang. Iya. Iya. Nah, Oke, lihat sini dulu. Sini Kak. ngar kadang-kadang nanti di foto-foto dan Lihat ke bahunya Kak. Sini. Kita lihat ke bahunya. ngar Bawah dari kiri ya. tempelorin dikit ya, Bawah kiri dulu ya. 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 tahan ya, tahan. Nah, lupa iwo gitu. Tahan, 1, 2, 3 masih. Boleh sama-sama lihat ke sini dulu. 1, 2, 3, 1, 2. Boleh Kajen, boleh dilihat ke bahu. Kajen boleh. Gerson boleh lihat ke arahnya Jen, coba Jen. Nah, 1, 2, 3 lagi tuh 2. Oke. Oke, lanjut. Oh. Boleh foto kamu deh.
Nah lagi, berapa aku bumi? Oh, ibu kok. Ya. Ya, oke, ya, siap. Siap. 1, 2, 3 lagi. 1, 2. Ya, oke, mantap. Dia aja udah tuh. Orang apa yang mau konter-konter bang? Boleh badannya merapat lagi badannya. Nah gitu. 1, 2, 3 masih 1, 2. Sampai kita tante yang di depan. 1, 2, 3, 1, 2. Boleh lihat ke sini sama-sama. Nice, 1, 2. Ya, oke.